Talim wa ta'alum wal ifada wal istifada wa nafi wa intifada wa hadrati habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa dzurriyyati mawalah khususan mulai hadal kitab Qasadul Ibad al-Almal Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka itu ya, Ji. Iya. Wahakala nyaritakeun mengkisahkan Sopo al-Yafi'i Imam al-Yafi'i. Beliau menceritakan kisah ini an Abil Hasan As-Siraj, saking Imam Abil Hasan As-Siraj. Qala berkata Imam Abul Hasan As-Siraj. Kata Imam Abul Hasan As-Siraj, kharajtu metu sapa ingsun, aku keluar rumah. Hajan hale wong kang ibadah haji. Keluar dari rumah mau menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ila baitillahi al-haram, maring baitullah al-harami kang mulya. Pabainama maka ing dalam suwiji waktu, ketika suatu waktu, ana utawi ingsun iku atupu lagi toab sapa ingsun. Ketika aku lagi toab, wa idan lan ing dalam nalikane toab bimroatin tetemu kalawan wong wadon. Ketika aku lagi toab berjumpa dengan seorang perempuan. Qad adoa teman-teman mencorong opo husnu wajiha, bagus wajahe imro'ah, wajahnya putih bersih bersinar, perempuan yang sangat cantik. Lagi toab tiba-tiba ketemu dengan perempuan yang wajahnya sangat cantik. Karena kalau lagi toab nih nggak boleh perempuan menutup wajah, kena dam. Dia harus buka, kelihatan wajahnya bersinar terang, cantik, putih, bersih. Fakultu maka ngucap sapa ingsun Imam Abil Hasan As-Siraj berkata, wallahi demi Allah ma raaitu ora tau ningali sapa ingsun ilal yaumi tumeka maring iki dina qattu babar pisan nadharatan ing wadon kang mencorong bersinar wa husnan lan kang bagus misla hadil mar'ati kang madani ikilah wong wadon. Demi Allah, kata Imam Abil Hasan As-Siraj, aku belum pernah melihat perempuan secantik ini. Ini cantik bener, cantik luar biasa. Artis lewat tuh deh. Ini cantiknya luar biasa. Aku belum pernah demi Allah melihat perempuan secantik ini. Madzaka ora ono utai mengkono-kono nadiratan iku illa likilatil hammi, angin kena kidike susah wal hujnilan sedih. Perempuan bersinar terang, cantik, bersih. Kenapa? Karena sedikit susah, sedikit sedih. Orang nih kalau banyak susah, banyak sedih cepat tua. Iya kan begitu. Perempuan loh, liatin, apalagi perempuan kata Bung Karno seumur jagung. Kawin langsung 12 kali sawah udah cepat tua atau debang tebunya. Iya betul. Ini emang perempuan nih kata dia begitu wajahnya terang bersinar, cantiknya luar biasa karena sedikit rasa sedih dan susah. Nah kalau kita pengen tetap ganteng jangan banyak susah banyak sedih, yang bahagia hidup nih ya. Panim tu pasami itu ya, pasami itu maka midanget sapa ingsun, aku mendengar dalikal kaula ing mekon ucapan
keliru pasamiat maka midangat sapa imro'ah dalikal qalam kono ucapan mini sang ingsun. Maka perempuan tuh denger dia ngomong gitu, ada perempuan cantik luar biasa nih kata si Imam Abul Hasan Asy'ari ini perempuan mungkin jarang sedih, jarang susah, ini wajahnya terang bersih cantik. Nah ketika si Abul Hasan Asy'ari ngomong begitu nih, perempuan tuh denger, dianggap sedikit sedihnya, sedikit susahnya, banyak senengnya. Pakolat mangka ngucap sapa imro'ah kaipa makul taya hadarojul kaipa mahalai koyo opo utang ngucap sapa sira ya hadarojul hai ikilah wong lanang, bagaimana bisa kamu berkata bahwa aku ini perempuan yang sedikit susahnya, sedikit sedihnya. Orang baru lihat kok udah gitu ya kan, nggak tahu sehari-harinya. Wallahi demi Allah, ini satemene ingsun iku lawasi kotun yakti wadon kang kumandel bil ahjani kal pirang-pirang susah wa maklumatun lan wa maklumatul puadi lan wadon kang den tatuni kang den lukai hatinya bil humumi kalan pirang-pirang prihatin wal asjani lan pirang-pirang wal asjani lan pirang-pirang prihatin ya. Lu dia nggak tahu aku nih perempuan yang bener-bener banyak sedih, bahkan hatinya pernah terluka. Hatiku terluka dengan bingung, dengan sedih, dengan prihatin. Mayusrikuni orang nyekutun ni ingsun iha ing dalem humum wal asjad sopo ahadun wong suwiji, dan aku nih dalam kebingungan, dalam kesedihan nih gak ada yang bantu, sendiri aja. Mungkin sinyal peren nih janda ya kan, lagi sedih susah, hatiku terluka, aku sendiri aja. Kumam ada siap bakul tuh maka ngucap sapa ingsun Syekh Abil Hasan Asy'ari laha maring imro'ah kaipa hale kaya apa, kaipa iku kaya apa dalika utai mengkono mayusrikuni. Lu bagaimana kamu kok bisa sedih sendiri, susah sendiri, hatimu terluka sendiri. Mesti kan kamu punya suami, biasa bahasa udah kan mesti supaya kamu janda apa punya suami kan gitu ya. Kalau bisa kamu sendiri, susah sendiri, sedih sendiri. Karena ngomong nantinya ya jawab pancingan. Kolat ngucap sopo imro'ah dabaha nyembeleh sopo jauji bojo lanang ingsun sataduhan ing kambing korban. Suatu hari suamiku nih menyembelih kambing kurban. Dia kalawan sah. Walilan iku kado ingsun waladani utawi anak loro sogironi kang cilik karoni. Aku nih punya 2 anak masih kecil. Suamiku lagi nyembelih kambing kurban. Yal abani kang dolanan sapa sogironi. Wala saji lan iku ingate susu ingsun. Tiplun utawi bocah yardo ukang nyusu sopo tiplun. Ini si perempuan ini lagi nyusui yang masih kecil, ada anak lagi yang masih nyusu, yang kecil-kecil 2 lagi main. Ayah suaminya lagi nyembelih kambing kurban. Orang udah anak 3 loh, cantik. Pakum tu maka ngadeg sapa ingsun, maka ku berdiri. Di asna kana gawe sapa ingsun to aman ing panganan, maka aku berdiri mau buat makanan gitu. Idqala dadak ngucap sapa ibni anak ingsun al kabiru kang gede li sogiri maring
anak kang cilik ya tadi yang dolanan tuh dua yang main tuh, yang gedenya ngomong kepada kakaknya deh ya, ngomong kepada adiknya, ala urika anata meruhaken sapa ingsun ka ing sira kae pahale kaya apa sona agawe sapa abi bapak ingsun bisa tikalawan wedus deh kata kakaknya. Yuk kita main-main kayak bapak tadi. Bapak bagaimana menyembelih kambing, kamu jadi kambingnya, aku yang nyembelihnya. Kan kata si kakak ini begitu kepadanya, dek apa kamu tadi nggak lihat bagaimana bapak kita nyembelih wedus, yuk begitu main-main. Kolang ngucap sama sogir bala iyo. Akhirnya Pak Ajahu maka memiringkan sopo kabir huing sogir. Wada balan nyembelih sopo kabir huing sogir. Akhirnya dipiringkan kayak domba kan, miring pada kiblat gitu ya. Akhirnya disembelih. Bayangin itu si seorang ibu gimana nggak terluka hatinya ya. Dua-duanya belum hidang. Yuk kita main-main kayak bapak. Makanya jangan dilihatin anak kecil. Lagi nyembelih begitu takut ikut-ikut. Gitu nih cerita kisahnya tuh. Akhirnya si kakak nih menyembelih adiknya. Dia pikir main-main ya pakai pisau, pakai golok ya. Wa kharaja lan metu sapa kabir. Hariban hal lumayu. Akhirnya setelah kejadian itu adiknya disembelih, takut makanya kabur lari ke gunung. Lumayu nahwal jabal ing arah gunung. Ketika lari ke gunung si kakaknya faakalahu maka manganui kabir opo dibun macan makan serigala. Coba ada nggak yang punya problem seperti itu? Bayangin kata sebelasan tadi Asiroj, kamu nih perempuan gak pernah susah, mungkin cantik begitu, wajahnya berseri-seri, mungkin gak pernah sedikit susahnya sedikit-sedikit. Lu kamu belum tahu kata perempuan. Aku nih pernah suamiku lagi nyembelih kurban 2 anakku yang kecil main-main, pengen lihat. Akhirnya terjadi tadi tuh. Si kakaknya ngajak, deh ayo kita main-main kayak bapak, kamu jadi dombanya aku yang nyembelih. Disembelih, udah sembelih mati adiknya dia takut. Lari ke gunung. Pas lari ke gunung dimakan serigala. Allah, coba musibah apa lagi ya? Lu gimana itu musibah yang sangat dahsyat. Dia nggak terima disebut sedikit sedihnya, sedikit susah. Akhirnya pamtola koma kabudalan sopo abuhu bapaknya kabir pitolabi karena kan lari ke gunung. Bapaknya nyari anaknya yang pergi ke gunung. Fa'adroka maka nututi hui abu opal atsu kehausan pamata maka mati sopo abu. Bapaknya nyari anaknya ke gunung, di gunung nggak ada air, kehausan mati semua anaknya sama suami. Ya Allah, tinggal satu lagi tuh yang apa, yang nyusul tadi itu musibah apa lagi. Kita musibah kita nggak seberapa bandingkan ini ya. Allah, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Tadi kata si Syekh tadi, ini perempuan saking cantiknya nggak pernah sedih, nggak pernah sus. Akhirnya suaminya mati. Pawadok tuh makanya lehakan sapa ingsun atip lain bocah. Ini bocah yang lagi nyusun ini diletakkan, ditaruh. Nah, karena masa disusuin terus ya kan, ditaruh. Wahoratulan metu sapa ingsun ilal babi maring lawang, dia keluar dari pintu. Anduru hal ningali sapa ingsun maing barang paala kang agawe sapa abu bapane kabir. Aku pengen tahu nih suamiku melakukan apa, kan ternyari udah mati kan. Dia belum tahu udah mati kan. Anaknya ditaruh pada maka masuk opo atiplu bocah ilal burmati maring kendil. Bocah yang masih tadi nyusu itu yang tadi ditaruh kan, ibunya lagi masak, mau masak kambing, masuk ke itu, ke penggodokan kendil itu apa tuh, panci gede gitu ya, masuk. Bayangin musibah kurang gede apa ini ya kan.
Berarti kan dia sendirian, janda mas ya. Iya kan, suaminya meninggal, anaknya yang balita adik kakak meninggal, yang kecilnya masuk ke itu apa kendil apa bahasa kita kendil yang kendil itu apa buat masak itu loh, udah apa kuali angsa di kuali ya. Ya, pokoknya gitu dah. Burma tempatnya kendil, kalau orang Jawa nyebutnya kendil. Wahia ute Burma iku alan maring atau segen, dan kendilnya itu dua api menyala-nyala, anaknya yang masih nyus itu masuk ke situ. Ya palko makan ibaken sopo tipluk, ya ada ing tangannya tiplu pia yang dalam Burma, dia memasukkan tangannya ke situ. Wasobah lan ngasoakan sopo tiplu haing Burma ala nafsi ngata sewak deke tiplu, kemudian itu air yang mendidih ditumpahkan. Ya anak kecil main-main gak ngerti. Baik, tumpahkan. Ala nafsi wahia halutit apa Burma iku tagla umep apa Burma. Airnya itu ngegolak-golak umep nih. Ya pantas orang maka rontok opo lahmu dagingnya tiplu. An admi saking balungnya tiplu, maka dagingnya melotok udah. Terpisah, mengelupas. Pabalago maka tu meka. Opo zalika mekono apa peristiwa itu, ayahnya meninggal, kedua kakak anaknya meninggal tadi yang baik begitu, sampai kabarnya ibnatan ing anak wadon li kado ingsun kanat ono sapa ibnatan iku inda jauja ono sandinge bojo lanange ibnah. Jadi dia punya anak perempuan juga yang udah nikah di beda daerah gitu ya, udah nikah maksudnya. Akhirnya sampailah berita itu kepada anaknya yang ikut sama suaminya, ikut sama suaminya. Akhirnya anaknya mendengar, ya Allah, mungkin bapaknya mati kehausan, kedua adiknya disembelih ya, main-main begitu, kemudian kakaknya dimakan macan. Dia mendengar musibah yang begitu dahsyat, anak yang perempuan yang ikut suaminya paromat, maka balang sopo ibnah binafsi kalan awak deke ibnah ilal ardi maring bumi, maka dia melemparkan dirinya ke tanah. Anaknya perempuan yang ikut suami. Bahwa fakot maka apa nyocoki sopo ibnah ajala ibnah, pas begitu mati juga anak. Kurang besar apa musibah, tapi lihatin tuh perempuan tegernya. Kata orang yang melihatnya, disangka nih orang nggak pernah susah. Kita nih masalah dikit aja udah keruh aja, ya kan? Ya Allah, udah mukanya udah kisut. Badak gimana nih? Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan ini perempuan musibah. Dia tetap tampil cantik, ceria, bersinar wajahnya. Kurang apa lagi musibah? Mati semuanya anaknya. Ya Allah, Insya Allah ya, luar biasa. Maksudnya artinya kita punya masalah nih jangan terlalu gitu. Nih lihat, kadang-kadang kita kan punya masalah sedikit merasa paling berat. Tidak ada makhluk yang dapat ujian seberat aku, padahal lu kamu belum seberapa ujiannya, ya kan? Faab roda mangka dewek akan ning ingsun opa daru mangsa mimbainihim saking antara naik kaum. Akhirnya aku hidup sendiri dia, singa perang janda. Ya mungkin kalau si daerah Subang ada disusul deh apa deh nih, kesolehan yang udah nggak diragukan lagi, tahan bantingnya menghadapi ujian yang berat udah nggak diragukan lagi. Wah, udah rebutan kali Mama Asep. Pakul tuh maka ngucap sapa ingsun, maka Syekh Abdul Hasan Asirod yang menceritakan kisah ini, dia yang bertemu lama di rumah.
pakai pamangka iku kaya apa sabruki utawi sabar sira ala hadil masaib ing atase ikilah pirang-pirang musibah al azimati kamu. Kok bisa kamu sabar dalam menghadapi musibah yang dahsyat ini? Kaget tuh seorang ulama pun, iya kan? Ini musibah gini, mungkin kalau orang biasa udah stres udah tak ketawa sendiri ya, masa enggak? Lu suami mati kehausan, kok bisa? Bagaimana kamu bisa sabar dalam menghadapi musibah yang sangat besar ini? Kalau zaman sekarang apa resepnya mungkin? Pakolat maka ngucap sopo imro'ah mamin ahadin ora ono ute wong suci mayaja kang bisa bedaken sopo ahad as-sabro ing sabar wal jaja alan ngersula ila wajada angin nemu sopo ahad bainahuma ing dalam antarane sabar lan jaja minha jan ing jalan mutapawitan kang beda-beda. Kata dia nih, tidak ada seorang pun yang bisa membedakan antara sabar dan ngersula. Apa ngersula bahasa Indonesia? Kulutus. Ya gitu ada bahasanya. Pokoknya ngersula. Kecuali dia akan mendapatkan jalan yang berbeda. Ya beda lah orang sabar sama orang ngersula, pasti beda. Ya kan? Beda hasilnya beda. Ba'ama sobru, maka anak pun teh sabar bihusnil alaniyati kalan bagus ngedeng iku pamahmudul akibati maka den puji pungkasan sabar itu. Maka orang sabar itu ketika di hadapan orang ya kelihatan dia tetap bersinar, tersenyum. Itu orang sabar. Jadi kalau sabar itu bukan kalau di hadapan orang muka ditekuk, itu kepala ditepakin terus. Udah gini ya. Itu bukan sabar, kata dia. Orang sabar itu ketika di halayak orang, di hadapan orang, dia tetap kelihatan ceria, maka yang begitu mahmud dipuji. Jadi wajah tetap tersenyum walau hati menderi. Ya, Madeng, itu tetap ceria walaupun hati terluka. Wa amal jajau anapun teng ngersula nih, kalau orang ngersula iku pasohibu maka wong kang andune jaja iku gormu awadin oraden lironi. Tapi kalau ngersula ya udah pahala hilang, nggak dapat pengganti. Tapi kalau yang sabar nih perempuan nih, kalau pengen cari suami yang baru, Mang Edengnya siap nampung, Mang Asep semua mungkin yang udah punya istri siap. Yang mana itu mudah cak dapat pengganti karena itu sabar. Lu kehilangan harta, kehilangan anak berat man. Ini semua hilang semua. Masya Allah nih. Ini perempuan yang hebat nih. Perempuan yang tangguh. Mestinya ini yang jadi perempuan teladan luar biasa. Ya ini ada bisa nyata. Ya mungkin ada aja orang kita jarang beredar ya kan. Ya Ji, di dunia ini masa nggak ada. Mesti Allah ciptakan lagi dari generasi ke generasi ya, cuman mungkin stoknya nggak banyak. Orangnya begini. Ya ada mah ada, cuman stoknya nggak banyak. Sekali ketemu belum tentu juga mau sama kita. Ya bisa jadi mau juga. Wahukia landen ceritakan. Iya nih, ini apa kisah ini dihafal untuk menghibur orang yang sedang musibah. Iya kan? Menghibur bahwa kamu nih nggak sendiri. Banyak yang ujiannya lebih berat, lebih tapi dia tetap tersenyum, tetap
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berharap. Makanya wasobru syawabul jannah, sabar itu pahalanya surga. Kita nih loh baru misalkan tengkar sama istri Ejur dia menama surga kayak gelap dunia nih. Kayak kita nih paling besar mesti kecil itu sih, belum seberapa belum, ya kan, karena pandangan kita ini. Anahu satemene ba'dul masaih, di sebagian para syekh, para guru besar, iku ro'a ningali sapa ba'dul masaih Sufyan Ats-Tsauri ing Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Sebagian para syekh ini mimpi ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri fil manami ing dalam gonsare, maksudnya dalam mimpi ketemu. Pakola maka ngandika sapa badul masaih lau maring Sufyan Ats-Tsauri. Maka si badul masaih ini berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam mimpinya, kaifa hale kaya apa ra'aita ningali panjenengan al mauta ing mati. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, gimana engkau melihat kematian ini? Karena kan badul masaih belum mati. Orang yang tahu rasanya mati ya orang yang pernah mati. Ya maksudnya orang hidup ditanya gimana rasanya mati, ya nggak tahu, orang kita belum pernah mati, ya kan. Makanya dia nanya sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, gimana engkau melihat kematian ini? Maka dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, faqala maka ngandika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri, amal mautu anapun utawi mati iku palatas al, maka aja takon sapa sira an adzamati saking agunge mati, wasiddatihi lan abote maut. Adapun kematian kamu jangan tanya besar dan dahsyatnya kematian. Loh, Mas, kalau salah satu saraf kejepit misalkan pintu, sakit apa enggak? Sakit. Mati itu semua saraf putus, iya kan? Semua sarafnya bermasalah. Satu saraf aja bermasalah sakit, gimana kalau semua saraf nih putus? Makanya soal mati jangan ditanya bagaimana sakitnya, dahsyatnya. Orang semua sarafnya bermasalah, ya kan? Dahsyat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri jawabnya begitu, nggak usah tanya, orang tahu. Faqala maka ngandika sopo badul masaih, ayul a'mal utawi ndine amal iku wajad dan nemu sapa sira ing ayu anpa kang luwih manfaat. Ada rubah pertanyaan. Udah begini, wahai Imam Sufyan, amal apa yang kau lakukan waktu di dunia nih yang paling bermanfaat ketika kau mati? Karena kan nih Imam Sufyan Ats-Tsauri ulama top, ulama besar, majlisnya besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini itu kalau ngaji nih, kalau ngajar nih yang di depannya orang-orang miskin, orang-orang yang kaya, para pejabat nih belakang, nggak bisa duduk di depan. Sampai orang kaya di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri pengen miskin. Kenapa? Supaya bisa duduk berdampingan dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditanya Imam Sufyan, amal apa yang kau rasakan ketika udah mati yang paling bermanfaat? Amal apa? Maksudnya mau ditiru, ya kan? Supaya nanti kita benar-benar ketika sudah mati merasakan manfaat. Amal apa yang paling bermanfaat? Pakola maka ngandika sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri jawabannya, kullu amalin utai saben-saben amal solin kang soleh iku anfa'u manfaat. Semua amal soleh manfaat, haji manfaat, puasa manfaat, baca Quran manfaat, zikir, semua amal soleh kata Imam Sufyan manfaat, bermanfaat, nggak ada yang sia-sia. Kemudian walakin nani tetapi ni ingsun iku najautu selamat sapa ingsun minal hisabi sang hisab bitirja'i sebab ucapan istirja. Istirja itu ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kalau kena musibah apa aja ucapkan innalillahi. Gedot pintu innalillahi. Lagi jalan nemu
apa tuh jalan lubang, kaget ini tuh. Sebab aku istirja selalu kembali kepada Allah, wasobri lan sabar ingsun inda musibati waladin indal nalikane musibah anak likado ingsun mata mati semua. Dan ketika aku sabar ketika matinya anakku, itu ternyata paling gede di sana pahalanya, manfaatnya sangat besar di sana. Makanya punya anak meninggal, ya Allah sabar, kita yang nikmat nanti di sana. Qala ngandika sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala, anasita, berfirman Allah Subhanahu anata den lali akan sapa sira wa qad qabattu, teman-teman nyabut sapa ingsun samrota puadika ing buah ati sira. Bahkan Allah pun mengingatkan, apa kamu lupa aku pernah mengambil buah hati. Dikasih balasannya Allah pahala yang sangat agung. Akhirnya pas ketika dia meninggal anaknya, dia nggak sedih Bu, dia baca pas tarja tak, maka baca istirja sira, baca istirja, baca innalillahi wa hamidtalan muji sapa sira ning ingsun, engkau membaca istirja dan engkau memuji aku kata Allah. Engkau malah terima kasih sama aku diangkat buah kecil, anaknya masih kecil, diambil oleh Allah. Mungkin kalau gede belum tentu berbakti, belum tentu jadi anak soleh kecil, dia terima kasih mau, karena anak titipan dari Allah yang punyanya ngambil dia. Terima kasih. Itu balasannya sangat luar biasa. Idhab budalana sapa sira qad faqad ghafartu, maka teman-teman ngapura sapa ingsun laka maring sira sayyiatika ing pirang-pirang keelean sira. Dah wahai Imam Sufyan, berangkatlah engkau, benar-benar aku telah memaafkan mengampuni engkau semua kesalahanmu, aku ampuni. Tuh berkat sabar ketika meninggal anaknya, diambil buah hatinya, dia sabar. Wa iftulan nikal-nikalakan sapa ingsun hasanatika ing pirang-pirang kebagusan sira, dan aku lipat-lipat gandakan pahala kebaikan kamu. Waropa tulan ngangkat sapa ingsun darajatika ing pirang-pirang derajat sira, dan aku angkat engkau dengan beberapa derajat. Pada satu derajat ke derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Allah, sabar ketika dapat musibah ini pahalanya sangat besar. Jangan sampai nangis kok saudara, boleh rame Allah. Itu kayak nggak nerima ketentuan Allah, takdir Allah. Jadi duda tetap sah. Jangan jadi duda cari tambang misalkan. Lupa aja gede lu, sabar tetap. Ghafarallah, ghafaro ngampura sepuluh Allah sayiatina kata Sufyan Asori, menasihati Allah ini memaafkan kesalahan-kesalahanku. Wa dha'afa lan nikel-nikelakan sapa Allah hasanatina ing pirang-pirang kebagusan gitu. Wa rafalan ngangkat sapa Allah darajatina ing pirang-pirang derajat gitu. Jadi berkat saya. Karena itu memang nih dikatakan dalam riwayat, orang yang ketika musibah mungkin diambil anaknya, mungkin diambil hartanya, mungkin dirinya, kesehatan atau apapun, dia sabar. Itu nanti ketika dia lambatnya dia terima kasih sama Allah. Kalau bukan berkat itu mungkin dia belum tentu selamat. Kita nih kadang, ya Allah saya udah ngaji, udah sholat, masih lu kamu belum tahu, kamu nanti terima kasih sama Allah di alam barzah. Lu emang kamu punya amal andalan apa? Ya kan? Sodako aja seminggu sekali 2.000. Khotimatun ay hadi khotimatun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.